Kepolisian dari Satreskrim Polres Lebak Unit Tindak Pidana Korupsi berhasil membekuk mantan Kepala Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak yang berinisial YA, karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pelepasan tanah. Mantan Kepala Desa Tambakbaya inisial YA 48 tahun diamankan setelah diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pada pelepasan hak tanah kas desa Tambakbaya yang dipergunakan untuk pembangunan jalan tol Serang Panimbang sesi 2 tahun 2021 di Kampung Pasir Halang Polres Lebak Polda Banten. AKBP Wiwin Setiawan SIK MH mengatakan kasus ini berawal pada tahun 2022. Didapat informasi bahwa ketika PT Wika Konstruksi akan melakukan clearing lokasi untuk pembangunan jalan tol Serang Panimbang, tepatnya di Kampung Pasir Haluang Desa Tambakbaya, dihalangi oleh BPD dan beberapa perwakilan pihak desa setempat. Karena salah satu bidang yang akan dilakukan clearing adalah tanah desa yang belum selesai proses ruislagnya atau tukar-menukar tanahnya. Kemudian pihak Wika Konstruksi menunjukkan dokumen yang mana bidang tanah tersebut sudah dibayarkan kepada saudara YA, yakni mantan Kepala Desa Tambakbaya. Setelah itu, anggota dari unit Tipikor Satreskrim Polres Lebak melakukan serangkaian proses penyidikan. Ditemukanlah 2 alat bukti yang sah termasuk keterangan ahli pidana, ahli pertanahan, dan ahli audit penghitungan kerugian keuangan negara. Maka penyidik unit Tipikor Polres Lebak melakukan gelar perkara penetapan tersangka. Saudara EA ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 14 Maret 2023. Kita langsung lakukan penangkapan dan penahanan di hari yang sama. Dan saat ini sedang menjalani penahanan untuk 20 hari ke depan, kata Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan kepada media pada saat press conference Selasa 21 Maret 2023. Dijelaskannya, akibat perbuatan tersangka dalam hal ini negara telah dirugikan sebesar Rp591.360.000 sesuai dengan penghitungan kerugian negara dari ahli auditor Inspektorat Kabupaten Lebak. Barang bukti yang telah kita amankan: 1 unit kendaraan mobil Nissan Juke warna putih, 1 bandel akta pendirian PT Intan Permana Sakti, 1 bandel dokumen pengajuan UPRI bidang 00149 Desa Tambakbaya, 1 bandel dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A dan B pengadaan tanah, 1 lembar dokumen sanggah hasil inventarisasi dan identifikasi bidang 00149, 1 lembar berita acara perubahan hasil inventarisasi dan identifikasi bidang 00149, serta 1 lembar berita acara perubahan nama hasil penghitungan appraisal, 1 bandel hasil penghitungan appraisal, 1 lembar peta bidang objek pajak Kampung Pasir Haluang Desa Tambakbaya, 1 bandel DHKP Desa Tambakbaya, 1 bandel dokumen pencairan ugrek dan pelepasan hak tanah bidang 00149, 1 bandel peraturan desa 05 tahun 2017 tentang kepemilikan aset Desa Tambakbaya. Berikut lampirannya, yakni 1 buah buku register Perdas, 1 bandel laporan aset Desa Tambakbaya tahun 2021, 1 bandel dokumen ruislag bidang 00149, bidang 00172 dan bidang 00185, 1 bandel dokumen ruislag bidang 00172 dan bidang 00185. Jelasnya, Kasat Reskrim Polres Lebak itu Andi Kurniadi Eka Setiabudi S.T. KS I. K menambahkan uang dari hasil korupsi tersebut atas pengakuan tersangka digunakan untuk melakukan takeover PT Intan Permana Sakti seharga 160 juta, serta dibelikan kendaraan mobil merek Nissan Juke seharga 120 juta, dan digunakan juga untuk membeli kendaraan motor merek Kawasaki W175 seharga 53 juta rupiah. Pembelian dan pemasangan paving block di musola sebesar 15 juta rupiah. Pembelian dan pemasangan paving block di pesantren sebesar 15 juta rupiah untuk merenovasi madrasah Ibtidaiyah, dan sisanya digunakan pribadi. Tambah Andi, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 2 ayat 1 Jo, pasal 3 Jo, pasal 8 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Pungkas Andi. Inventarisasi dan identifikasi Satgas A dan B pengadaan tanah yang dibentuk oleh BPN Kabupaten Lebak
yaitu berupa peta bidang dan daftar nominatif. 1 lembar dokumen sangga hasil inventarisasi dan identifikasi bidang tanah dengan kode 00 atau 00149. 1 lembar berita acara perubahan hasil inventarisasi dan identifikasi bidang dengan kode 0149 dan beberapa dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan proses penyidikan yang sedang berjalan. Untuk modus operandi dari tersangka, dalam hal ini tersangka melakukan pengajuan uang ganti rugi bidang tanah dengan kode 00149 ini yang terdampak terkait pembangunan jalan tol Serang Panimbang dan yang mana lokasinya terdaftar sebagai objek pajak tanah negara. Dan untuk mengelabui pelaksana pengadaan tanah supaya nampak pengajuan berkas ini secara syarat formil atau yudisial lengkap, tersangka inisial IA ini menggunakan dasar atau dalam pengajuannya ini menggunakan bukti SPPT rumah pribadi dalam hal melengkapi berkas pengajuan, sehingga akhirnya pengajuan tervalidasi dan terbayar. Yang memang yang bersangkutan berperan sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana ini dengan mengajukan permohonan pengajuan ganti rugi sehingga terverifikasi oleh tim dari Satgas Pembebasan Lahan yang dibentuk oleh BPN, dan tersangka tidak menutup kemungkinan dibantu. Tadi sudah seperti saya jelaskan di awal, ada dugaan bekerjasama atau dibantu oleh Ketua Satgas B Pengadaan Lahan yang saat ini meninggal dunia. Setelah kami melakukan rangkaian penyidikan yang mendalam, baik melalui gelar perkara, penyidik unit tipikor memperoleh alat bukti sesuai dengan 184 KUHP, antara lain keterangan saksi, keterangan dari surat petunjuk, dan keterangan ahli. Ahli di sini kami telah memeriksa yang pertama keterangan ahli pidana, yang kedua keterangan ahli pertanahan, dan terakhir kami juga untuk hasil audit dari inspektorat. Setelah kami melakukan gelar perkara, kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka pada tanggal 14 Maret 2023 dan kami melakukan penangkapan dan penahanan. Tersangka sekarang telah ditahan pada tanggal 14 Maret 2023. Selanjutnya pada hari Jumat minggu lalu kami melakukan penggeledahan di 2 tempat. Yang pertama yaitu Desa Tambak Jaya Cibadak dan juga rumah tersangka. Dari hasil penggeledahan tersebut kami melengkapi alat-alat bukti berupa dokumen dan juga hasil kejahatan. Terima kasih. Demikian upaya-upaya represif yang dilakukan oleh penyidik dalam hal penanganan perkara dimaksud. Saya tambahkan di sini rekan-rekan sekalian bahwa di luar daripada kasus ini, unit tipikor dari Satreskrim Polres Lebak juga periode tahun 2023 ini sedang menangani 3 perkara lain yang sedang ditangani dan dalam proses. Ini merupakan salah satu wujud komitmen kami di Jalan Polres Lebak dalam hal penegakan hukum kasus atau perkara yang merugikan keuangan negara atau tindak pidana korupsi, khususnya di wilayah Kabupaten Lebak. Demikian mungkin rilis yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian terkait proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan oknum kepala desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Mungkin setelah ini ada rekan-rekan yang ingin bertanya terkait penanganan kasus dan lainnya, kami berikan kesempatan. Baik, jadi untuk melakukan dugaan tindak pidana korupsi ini, tersangka tadi seperti saya jelaskan di awal, diduga dibantu atau bekerja sama dengan salah satu tim dari Satgas B Pembebasan Lahan yang dibentuk oleh, ini namanya tim verifikasi ya, pembebasan lahan yang dibentuk oleh BPN Kabupaten Lebak, yang saat ini Ketua Satgas yang bersangkutan sudah meninggal dunia, tapi kita akan melakukan pendalaman apakah ada keterlibatan pihak lain yang membantu tersangka melakukan tindak pidana korupsi ini.
Kerugian negara diperkirakan berapa, Dan? Kerugian negara diperkirakan sesuai hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor dari Inspektorat Kabupaten Lebak. Ini sudah ada hasilnya sesuai dari permintaan penyidik. Itu sejumlah 591.360 rupiah. Ya. Itu sesuai dari hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor dari Inspektorat. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya guys.